putih teh ayam dan teduh jiwa. Yo halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gue Revan. Di video kali ini kita akan membawakan alur film yang berjudul Danur. Film ini dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang gadis indigo yang mempunyai teman tak kasat mata, dan mereka pun harus terlibat dengan sesosok hantu jahat, penghuni pohon beringin. Apakah yang akan terjadi pada gadis tersebut? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot lagi adik-adik, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang gadis cantik yang sedang memainkan sebuah piano sambil menyanyikan sebuah lagu Sunda yang berjudul Rungkat. Ini Rungkat goblok, Rungkat lagu Jawa, cok. Lo on Sunda lah, Rungkat anjir. Oh iya. Di saat gadis itu selesai memainkan lagunya, tiba-tiba ada 3 bocil FF yang muncul di belakangnya. Dan film pun baru saja dimulai. Scene berpindah kepada Risa, seorang gadis indigo yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib. Sejak kecil, Risa menjalani hidup dengan rasa kesepian. Sang ayah bekerja di luar negeri dan hanya berkunjung 6 bulan sekali. Udah kayak Bang Toyib. Sementara ibunya Eli bekerja sebagai hansip. Hansip, cok. Pakaiannya kayak hansip, cok. Itu bukan hansip, cok. Satpol apa? Bukan. Maksudnya seorang guru guys. Dikarenakan ibunya itu sering pulang malam, Risa pun melewati hari-harinya dengan rasa kesepian. Hingga waktunya tiba, ketika Risa genap usia 8 tahun, dia berharap dikaruniai teman untuk menemaninya bermain agar tidak lagi merasakan kesepian. Tak disangka-sangka, 3 bocil FF pun muncul, yang masing-masing bernama Jensen, Peter, dan William, yang hadir secara tiba-tiba. Anehnya hanya Risa yang dapat melihat mereka. Mereka pun akhirnya mengungkapkan bahwa mereka adalah hantu orang Indo yang dibunuh pada saat masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Hari demi hari pun Risa lewati dengan penuh keceriaan bersama teman barunya. Namun di saat Risa akan mengajak temannya itu bermain di sekitar pohon beringin, Jensen, Peter, dan William pun langsung ketakutan dan menyuruh Risa untuk segera menjauh dari pohon tersebut. Kini ibunya pun menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan anaknya tersebut. Eli pun sempat mendatangkan psikolog, yaitu temannya sendiri yang bernama Sinta. Bisa kalian perhatikan, ternyata Eli itu sedang mengandung calon adiknya Risa yang sudah berjalan 5 bulan. Di sela-sela obrolan mereka, terjadi sesuatu yang aneh yang membuat sang psikolog itu pun langsung suren dan mengatakan bahwa ini adalah bukan tugasnya. Sudah muak dengan keanehan yang dialami Risa, Eli pun memanggil dukun sakti, namun tidak sakti-sakti amat, yang bernama Mbak Asep. Dia ini juga adalah seorang dukun yang juga memiliki indera indigo. Di sisi lain, Risa dan teman goibnya itu berkumpul dan bergosip bareng, sambil mengucapkan sebuah janji bahwa mereka akan menjadi teman selamanya, sehidup semati. Dengan sukarela, Risa mengikuti teman goibnya itu untuk melakukan bunuh diri dengan lompat dari balkon. Untungnya ibunya dan Mbak Asep datang tepat waktu untuk menyelamatkan Risa. Mbak Asep pun langsung menjelaskan bahwa Risa dapat melihat makhluk goib karena dia dapat mencium bau danur atau mayat. Mbak Asep pun memperlihatkan wujud asli Jensen, Peter, dan juga William kepada Risa untuk menakutinya. Sungguh mengerikan saking buriknya muka mereka. Seketika itu juga Risa pun langsung pingsan dibuatnya, sehingga dia lupa akan kemampuannya melihat mereka. 9 tahun kemudian, Risa kembali ke rumah masa kecilnya bersama dengan Eli dan adik perempuannya yang bernama Riri. Karena Eli akan dinas keluar kota, Risa, Rini, dan sepupu mereka yang bernama Andri
ditugaskan untuk menemani neneknya yang sedang mainan kursi roda. Mereka pun diharuskan untuk menjaganya sekaligus merawatnya hingga sampai pengasuh barunya datang. Ketika Riri sedang bermain, dia menemukan sebuah sisir jadul di sebuah pohon beringin yang ditanam dekat rumah. Pohon tersebut sebelumnya sudah ditampilkan sebagai satu-satunya tempat yang ditakuti oleh Jensen, Peter, dan juga William, sehingga mereka mengingatkan Risa untuk tidak pernah main ke sana. Malamnya, seorang wanita bernama Asih datang secara misterius dan mengatakan bahwa dia adalah pengasuh yang dipanggil oleh ibunya Andri. Namun Risa merasakan ada hal yang tidak beres karena Asih langsung saja tertarik kepada Riri. Bisa kalian perhatikan, Asih begitu sangat menyayangi Riri, sudah seperti anaknya sendiri. Di malam itu juga Risa mulai mendapatkan teror goib, dan inilah yang terjadi. Kaisa. Di keesokan harinya, di saat Risa menyuruh Asih untuk merawat neneknya, sangat terlihat jelas sang nenek pun tiba-tiba merasakan rasa takut yang luar binasa, yang membuat Risa kebingungan dengan hal tersebut. Di hari itu juga Risa mendengar ada suara wanita yang sedang menyanyikan lagu Sunda yang sering dia nyanyikan bersama teman-teman goibnya dulu. Di hari berikutnya, terlihat Risa sedang searching di Google tentang bagaimana cara untuk bisa melihat makhluk halus. Setelah perbincangan tersebut, setelah Andri melihat Riri bermain sendiri, dia pun menyarankan agar Risa untuk menemaninya. Risa pun menjawab, "Tenang aja, Riri kan sedang bermain dengan Asih, pembantu baru yang disewakan oleh ibunya Andri." Dia pun langsung membantahnya, dikarenakan Andri tidak pernah dikabarkan oleh ibunya bahwa akan datang pengasuh baru. Dengan refleks, Risa pun langsung membuktikannya sendiri dan ternyata benar. Risa pun menyimpulkan bahwa Asih adalah hantu ketika dia menyadari bahwa Andri tidak dapat melihatnya. Seiring berjalannya waktu, Asih pun memunculkan lebih banyak kejadian goib. Kini Andri juga mendapatkan teror tersebut. Dan di saat dia mengecek ke kamarnya nenek, terjadi sesuatu kepada nenek yang membuat dia harus lompat dari kasurnya dan menggeliat-menggeliat gak jelas di lantai kamar. Sontak kejadian tersebut membuat Risa dan juga Andri panik dan terpaksa mengikatnya dikarenakan dia terus memberontak. Scene berpindah kepada Asih dan Riri yang sedang menuju ke arah pohon beringin. Meskipun Riri sempat menolak untuk bermain di sana, Asih bersikeras untuk mengajaknya. Kita balik lagi ke nenek-nenek beban keluarga ini ya guys. Di saat semuanya mulai stabil kembali, terdengar teriakan dari Riri yang membuat Risa dan juga Andri pun khawatir dan segera mencarinya ke semua sudut rumah. Ruangan demi ruangan sudah mereka telusuri, namun masih saja tidak ada tanda-tanda dari keberadaan Riri. Risa pun menyadari bahwa sosok Asih itu telah menculik adiknya, dan Asih pun kemudian menyerang Andri dengan jurus goyang dompet. Anjing, goyang dompet. Cok, itu lagi inilah cok, lagi baby shark tuh. Seketika itu juga Andri langsung terkapar dan tak sadarkan diri. Begitu juga dengan sang nenek yang joget-joget gak jelas udah kayak belatung nangka. Rasa putus asa pun kini menyelimuti Risa. Dia pun curhat dengan ibunya lewat telepon. Di sela-sela keterpurukannya itu, dia pun sempat mengenang kembali kemampuannya untuk melihat Jensen, Peter, dan juga William. Apa boleh buat, dengan memainkan lagu Sunda yang dulu sering dia nyanyikan bersama mereka, Risa pun mencoba menyanyikannya kembali dan ternyata berhasil. Pada akhirnya Risa dapat bernostalgia kembali dengan teman-teman lamanya. Yang sudah jelas tujuan Risa memanggil mereka untuk meminta bantuan agar Risa bisa membawa pulang kembali adiknya. Dengan instruksi dari Jensen, Peter, dan juga William, mereka pun serentak menuntun Risa ke alam goib dengan melakukan ritual berupa permainan petak umpet. Meskipun sangat beresiko, setelah Risa masuk ke alam goib, Risa akan melihat wujud asli dari teman-teman goibnya itu. Risa pun tidak mempersalahkan perihal tersebut dan lebih mementingkan keselamatan adiknya. Jensen, Peter, dan juga William pun beriringan untuk membimbing Risa ke tempat Riri berada.
Betapa mengejutkannya setelah Risa melihat wujud asli dari Asi yang buriknya melebihi apa yang dia bayangkan. Dia melihat Asi sedang memeluk adiknya yang tak sadarkan diri di bathtub kamar mandi. Dan secara tiba-tiba Asi membawa Riri menyelam. Dengan paniknya Risa pun mencoba untuk menarik adiknya tersebut. Namun itu semua sudah terlambat. Di saat yang bersamaan, Eli datang bersama Mbah Asep dengan menyentuh sisir burik. Apa ini baru awal cowok? Sisir burik coy. Lanjut. Di saat yang bersamaan, Eli datang bersama Mbah Asep dengan menyentuh sisir burik milik Asi. Mbah Asep pun langsung mengetahui latar belakang dari Asi, yang ternyata Asi ini adalah seorang wanita yang bunuh diri setelah membunuh bayinya yang dia lahirkan dari hasil hubungan gelap dengan salah satu pelanggan APK hijau. Arwah Asi lalu bergentayangan dan menculik anak-anak untuk menggantikan bayinya yang sudah ia bunuh. Seketika itu juga Mbah Asep pun sempat langsung terpental dan langsung menyuruh Eli untuk menancapkan sisir burik milik Asi kembali ke pohon beringin, karena sisir tersebut melambangkan arwah Asi itu sendiri. Kita pindah lagi kepada Risa yang sudah putus harapan, namun tubuh Riri perlahan muncul ke permukaan bersamaan dengan Eli yang sedang berusaha untuk menancapkan sisir burik milik Asi. Dengan sigap, Risa pun berusaha sekuat tenaga untuk menarik adiknya tersebut. Dengan dibantu oleh teman-teman goibnya, Risa pun menariknya keluar dan pada akhirnya Riri pun berhasil terselamatkan. Keesokan harinya, Risa dan keluarganya sepakat untuk pindah rumah. Namun Risa bersikeras bahwa dia tidak akan pernah melupakan teman-teman goibnya lagi. Setelah mereka pergi, scene pun ditutup dengan seorang gadis kecil dengan polosnya mengambil sisir burik milik Asi yang telah ditancapkan ke pohon beringin. Sangat besar kemungkinan bahwa arwah Asi akan bergentayangan kembali. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Danur. Dan seperti biasa, gue akan membacakan pesan-pesan kepada kalian semua, jadi dengarkan baik-baik. Film ini sangat jelas memberi pesan kepada kita agar kita tidak bermain dekat pohon beringin. Gak ngaruh cowok anjing. Lu mau main juga di situ terserah cowok. Kan angker cowok. Ya kan gak semua pohon angker cowok. Ya iyalah, pokoknya jangan main di tempat angker kayak pohon itulah. Soalnya kalau kalian tidak mau dihantui hantu sisir ya guys ya. Kok hantu sisir aja? Kuntil lah, masih sisir. Dia ada sisirnya. Udahlah pokoknya gitu aja pesan-pesannya guys ya. Jadi gimana nih film ini nih? Nah, film ini belum bisa disimpulkan ya. Soalnya masih ada lanjutannya ke part 2-nya ya. Danur 2 ya. Ya tonton aja lah. Kita sampai akhir, sampai berapa ya Danur? Sampai Danur 3 lah. Iya, baru jadi, kita simpulkan. Iya, jadi pantengin terus channel ini guys ya, karena kita akan bahas tuntas tentang film Danur ini. Dan terus dukung channel ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Revan. See you next video. Bye bye.